Hello Team. Bagi kamu yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, Like, comment, and share. Kalau nggak mau gimana? gak apa-apa lah. Hello Team. Nah, kali ini kita bakal bahas Teka-teki misteri. Jadi teka-teki misteri ini pengganti Riddle Riddle Story kemarin Story. ya. Jadi kita kemarin udah bikin Riddle Story 2, Dua tapi episode. yang ketiga ini kita ganti jadi teka-teki misteri Misteri. gitu. Tapi tetap isinya Riddle Story ya. Tetap dua. Tapi memang basicnya riddle sebenarnya story. riddle itu teka-teki misteri ya gitu. Mm. Oke, Oke. kita langsung aja kali ya. Gue Kemarin sudah kita punya. gua udah menang 3, gue yakin Dari di 4. episode kali ini gua bisa menang lagi. No. Jadi sebenarnya kita udah 3-1 ya. 3-1. Nanti kalau misalnya itu Oh, berarti gue yang satu gitu. iyalah 1 loh. Oh, Nanti gua oh udah- oke. udah Berarti 3. kalau lo nggak bisa jawab, gue dapet poin. dapat poin Oke. gitu. Oke, Oke. ini pasti nggak bakal bisa, gue yakin. Oke. Jadi Ayo. ini hard ya. Iya kan Hard mintanya is hard. Enggak apa-apa, otak Nih. gua biasa pintar. Hard kok. bingits. Oke, langsung gua dengerin. Oke, tim. Jadi kita langsung dengerin. Kita dengerin riddle story yang pertama. Seorang polisi menemukan kasus yang diduga bunuh diri pada sebuah apartemen nomor 103. Saat sampai di lokasi, polisi menemukan sebuah pistol dan rekaman di handphone yang ada di lokasi. Polisi memulai lagi dari awal rekaman tersebut untuk mendengarkan isinya. Dalam rekaman tersebut terdengar suara, "Aku lelah dengan semua ini dan aku akan pergi." Kemudian terdengar suara tembakan. Setelah mendengar hal tersebut, polisi yakin bahwa itu bukanlah kasus bunuh diri. Di mana letak kejanggalannya? Wah, susah. Belum nemuin jawaban. Ada kata-kata yang gua pikirin sih sebenarnya, tapi kan masih ada satu kali lagi bacaan kan. Tetap Gua kan. bacain. Tetap kan, sekali tapi lagi. menurut gua memang ada yang ganjel sih. Tapi apa? Apa ya? Oke kan Tapi- dia minta hard, kemarin kan gue Susah kasih gitu. yang sebenarnya itu masih masuk kategori yang medium ini, lah. yang ini. Enggak, yang sebelumnya tuh itu Yang medium. Bukan yang easy banget. Nah, Oke. sekarang Oke. gue bacain Oke, satu sekali kali lagi. ya. Seorang polisi menemukan kasus yang diduga bunuh diri pada sebuah apartemen nomor 103. Saat sampai di lokasi, polisi menemukan sebuah pistol dan rekaman di handphone yang ada di lokasi. Polisi memulai dari awal rekaman tersebut untuk mendengarkan isinya. Dalam rekaman tersebut terdengar suara, "Aku lelah dengan semua ini dan aku akan pergi." Kemudian terdengar suara tembakan. Setelah mendengar hal tersebut, polisi yakin bahwa itu bukanlah kasus bunuh diri. Di mana letak kejanggalannya? Ding 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 ding, tidak ketebak bukan. Ding 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 ding. Gini, gimana caranya polisi itu ngebuka HP-nya? Gimana caranya? Oh, berarti bukan. Maksudnya, Gua maksudnya tuh gini. berpikir gini. Kenapa polisi itu bisa membuka HP-nya gitu? Dan bisa ngedenger rekamannya. Dan sedangkan rekamannya itu yang gua pikirin gini sih sebenarnya. Polisi itu kan pertamanya menduga dia bunuh diri, ya kan? Iya, Polisi menemukan kasus menduga bunuh diri. Oh, Apa? kenapa polisi itu menduga bunuh diri? Enggak ya? Dulu nanya gue. Enggak, maksudnya Ya lu itu jawab maksud aja gua, dong. mm, Masa gue nanya dia nanya. Enggak, maksudnya jawaban iya Bukan sih. jawaban. Enggak, maksud gue tuh gimana ya? Nanti gue mikir bentar. Berarti yang anjing nyerah gue. Tapi jawaban gue itu sebenarnya Apa minimal ada satu jawaban. jawaban gue itu kenapa si polisi itu bisa buka HP, ini pertanyaan ya, jadinya kayak gue sebenarnya mikirnya dan gue nggak dapet jawabannya, dan yang kan itu kan yang apa yang kejanggalannya. Yang gue pikirin kejanggalannya itu kenapa si polisi itu bisa buka sandi atau HP si yang terduga bunuh diri itu. Dan kalau misalnya itu rekaman video harusnya kan ada tuh dia gini dar gitu. Tapi kalau itu rekaman audio ya mungkin aja sih gitu. Jadi gua
nggak menemukan kejanggalan, dan menurut gue itu kejanggalan yang utama sih, karena si polisi bisa buka HP gitu loh. Itu Tapi sih kan, jawaban gue, tapi kayaknya salah enggak, guys. tapi kan kalau seumpamanya apa sih itu ada kaitannya sama jawaban, seharusnya di riddle story itu ada apa sih kayak kaitan dengan sandi, gitu. ya. Karena nggak ada ya berarti lu bisa nyimpulin dong kalau HP itu nggak disandi gitu. Iya sih, tapi yang gue simpulin polisi itu udah menduga bunuh diri itu doang dari awal, terus dia baru sadar ngelihat ada kan dia bilang menduga bunuh diri, sedangkan di situ ada pistol sama mayat kan. Nah terus dia ngitin HP dan lalu ngedenger rekaman kan. Nah ya kenapa dia menduga awalnya bunuh diri sedangkan di situ ada pistol gitu loh. Sebenarnya udah itu iya. loh, nggak usah diiniin gitu loh maksud Iya. gua. Tapi iya sih, kalau Iya. spekulasi awal kalau lu ngelihat satu orang di situ ada benda tajam tapi nggak ada orang lain, Ya bisa aja kan, kalau namanya pembunuh mah ya. Namanya pembunuh kan kalau misalnya ngebunuh dia bakal gimana caranya ngejebak ini tuh bunuh diri loh gitu loh. kenapa Maksud kita gua, jadi bikin strategi nggak sih? enggak ya. Ya, ini riddle story Iya, yang hard kan. iya. Jadi makanya gua Jadi berpikir banyak juga asumsi. dan menurut gua asumsi gua itu paling mendekat, yang nggak tahu Oke. sih, tapi menurut gua yang gua tangkap, Tapi lu belum jawab. Iya itu tadi jawaban gua. Kenapa si polisi ini bisa berasumsi ini gitu loh. Itu kejanggalan gua. Jadi kenapa janggalnya tuh si polisi itu bisa masuk apartemen dan ngebuka sandi itu dan berasumsi bahwa dia bunuh diri gitu loh. Kalau gue sih itu. Baru kali ini gue nanya riddle story tapi gue ditanya balik anjrit. Enggak, Iya, kan itu jawaban kejanggalannya. lu. Tapi itu bukan suatu jawaban. Iya, bukan. Iya, oke. Enggak, itu jawaban gua. Maksud gua bukan nanya, tapi menurut gua janggalnya tuh Oh, yang polisi. janggalnya Iya, itu iya, si iya. polisi itu bisa masuk. Astagfirullahaladzim. Gue nggak. Dari tadi. Iya. Pokoknya gua Iya, gua kalimat di awal. Iya. Janggalnya itu kenapa dia bisa menduga mati, menurut gua ya. Kenapa dia bisa menduga mati dan kenapa dia bisa buka HP-nya gitu dan langsung ngecek HP-nya gitu. Itu doang sih kejanggalannya menurut gua, tapi ya gak tahu jawabannya apa ini. Kenapa? Lu nanya kenapa tapi kan. Iya kan itu menurut gua kejanggalannya. Oke. Kan di situ di mana Mana lu minta kejanggalannya? kejanggalannya? Oke. Dan gua mikir kenapa kok dia bisa gitu. Iya. Kan hanya kalimat itu. Jadi gua berasumsi gitu. Oke. Oke. Gue yang bingung anjrit. Jawabannya tim. Oke. Jawabannya itu Salah sih gua kayaknya ya. Salah Oke, bingit. salah. Nih. Jika pria itu menembak dirinya sendiri saat dia merekam, kenapa polisi harus memulai lagi dari awal rekaman saat ia ingin mendengarkannya? Gimana? Jika pria itu menembak dirinya sendiri saat merekam, kenapa polisi harus memulai lagi dari awal rekamannya saat ingin mendengarkannya? Nah, Saat dari ingin mendengarkannya. Di sini kan ada kalimat kayak polisi memulai lagi dari awal rekaman tersebut untuk mendengarkan isinya. Di mana-mana kalau kita habis direkam, kan kalau kita mau mulai kalau seumpamanya ada yang udah ngeplay, itu kan udah di pertengahan, dan kalau lu mau ngedenger dari awal kan lu harus mesti geser lagi kan buat tahu dari awal. Nah, pas sampai di lokasi polisi memulai dari awal rekaman tersebut untuk mendengarkan isinya. Berarti ada yang udah ngeplay dong. Di situ makanya polisi berasumsi kalau itu bukan bunuh diri, itu dibunuh gitu. Ya Allah, jauh banget anjir. Iya kan, susah banget. Kamu nggak paham. Oh, iya. Jadi Iya. wah anjir, 10 menit gua terbuang sia-sia Iya. untuk berpikir ini. Satu riddle story panjang banget kayaknya. Hard. Oke, berarti ternyata rekaman itu yang didengar polisi cuma setengah ya. Wanjay, susah banget. Oke, nggak kepikiran. Jauh banget. Oke, gua kalah, susah. Oke, lanjut. Riddle story yang kedua. Rio adalah anak orang miskin yang tinggal dengan ibu dan 2 orang adiknya. Rio biasanya bekerja berjualan koran di lampu merah. Pada hari itu, saat terik, Rio berteduh dan membaca koran yang ia jual
Saat ia baca, terdapat berita bahwa ada seorang ibu yang tega membunuh anaknya. Alamat tersebut sama persis dengan lingkungan rumah Rio. Rio bergegas pulang. Saat sampai di rumahnya, Rio tidak menemukan siapapun. Memang biasanya jam segitu ibu dan adik-adiknya mengamen. Saat Rio ingin kembali berjualan koran, ia melihat tumpukan 3 piring kotor sisa makan semalam. Setelah selesai mencuci piring, Rio keluar rumah dan bertemu tetangganya dengan wajah sinis. Di mana letak kejanggalannya? Gak nemu anjir. Itu gue yang bikin anjir ini. Riddle ini. Gak nemu anjir. Gue sekali lagi. Enggak, tapi masalah lu ngomongnya belibet-libet. Oke. Betul. Gue pelan-pelan ya. Agak slow aja. Ini kita bisa 20 menit. Iya, makanya gue mikir gitu. Oke. Pelan-pelan ya. Slow aja nih. Ini Riddle story biar gua bisa yang menang kedua. nih. Kalau enggak gue 3 sama nih. Ayo. Rio adalah anak orang miskin yang tinggal dengan ibu dan 2 orang adiknya. Rio biasanya bekerja berjualan koran di lampu merah. Pada hari itu saat terik, Rio berteduh dan membaca koran yang ia jual. Saat ia baca, terdapat berita bahwa ada seorang ibu yang tega membunuh anaknya. Alamat tersebut sama persis dengan lingkungan rumah Rio. Rio bergegas pulang. Saat sampai di rumahnya, Rio tidak menemukan siapapun. Biasanya, memang jam segitu ibu dan adik-adiknya mengamen. Saat Rio ingin kembali berjualan koran, ia melihat tumpukan 3 piring kotor sisa makan semalam. Setelah selesai mencuci, Rio keluar rumah dan bertemu tetangganya dengan wajah sinis. Di mana letak kejanggalannya? Rio berjualan koran. Terus dia ngelihat ibunya membunuh anak. Dia melihat berita ibu membunuh anaknya. Terus dia pulang. Emang susah sih ini. Ih, hebat loh gue. Riddle story bikinan gue hebat. Ini kejanggalan kan? Iya. Kejanggalan mulu ya. Kejanggalannya menurut gue harusnya Rio itu tahu ibunya itu udah di penjara. Karena di koran itu udah ada berita tentang ibunya. Karena di koran itu udah ada berita tentang ibunya membunuh anaknya. Sedangkan ada Rio pas pulang itu memang kosong. Gua yakin ibunya udah ketangkep. Jadi koran itu terbit atau enggak, gua nggak tahu. Tapi yang jelas Rio itu pulang ngelihat cucian piring yang kotor bekas malam. Terus dia cuci. Terus kenapa dia ketemu tetangganya? Terus dia ngeliat sini karena ibunya itu udah ditangkap. Makanya gua nggak ngerti deh mau ngeliat sini apa enggak. Tapi menurut pengesotoyan gua, polisi menangkap ibu yang membunuh anaknya itu. Ya justru itu yang dia cari. Dia kaget, kok ibu gua ketangkap ngebunuh anaknya. Dan sedangkan tadi lu bilang ibunya itu emang jualan apa tadi? Asongan ya? Ngamen. Iya, ngamen gitu loh. Ngamen. Nah, dia makanya buru-buru pulang untuk itu. Dan berarti Rio tuh sadar semalam tuh memang ada gitu loh, ibunya ada gitu. Susah ya jawabannya. Jawabannya susah banget, Pak. Iya, jawabannya intinya gini. Rio tuh sadar ibunya. Iya, gue tahu. Ada semalam, terus dia pas siang mungkin paginya itu dia ada gitu. Tapi Rio sadar ibunya itu ngebunuh adiknya dan udah masuk koran. Oke, itu jawaban lo. Jawaban gue gitu sih. Gila ya, kayaknya bener sih. Bener nih. Salah. Gue bingung ya. Kok bener dong? Ini agak salah? Bukan sebenarnya. Di sini jawabannya ibunya memang membunuh adiknya. Ya benar, memang benar. Tapi kejanggalannya bukan di situ. Kejanggalannya apa? Gini. Gue udah bener. Gini, lu gini nih. Kok salah? Karena Rio kan di situ ditekanin kan kalau dia melihat tiga piring kotor sisa semalam. Iya, karena Rio hanya kotor. mencuci 3 piring kotor. Jika ia tinggal dengan ibu dan 2 adiknya, maka seharusnya ada 4 piring kotor sisa makan semalam. Enggak dong. 3 lah. Ibunya, adiknya, dan Rio. Di sini kan gini, di awal nih ya.
Rio adalah anak orang miskin yang tinggal dengan ibu dan 2 orang adiknya. Oh, ya terus Ya itu. jawabannya? Salah. Jawabannya apa? Jawabannya ibunya Ibunya bener memang kan, membunuh ngebunuh. adiknya karena Rio hanya mencuci 3 piring kotor. Jika ia tinggal dengan ibu dan 2 adiknya, maka seharusnya ada 4 piring kotor sisa makan semalam, yaitu Rio, mamanya, adiknya. Ya berarti otomatis Rio itu udah tahu dong. Itu kan semalam. Iya. Heeh. Terus Mm-mm. berarti ibunya ngebunuh adiknya pas siang gitu ceritanya. Karena kan di situ pada hari itu terik, Rio berteduh dan membaca koran yang ia jual. Gak make sense. Enggak, ini enggak masuk. Masuk. Kalau Enggak reader lah. story tuh nggak mikir lo Iya, harinya kayak gitu Tapi di. kan ini masalahnya malam. Mm-mm. Malam kalau misalnya itu sisa makanan malam ya berarti Rio itu udah tahu adiknya dibunuh dong. Enggak dong. Salah lu bikin cerita Enggak, lu. seharusnya dia itu tuh memang enggak, dia nggak tahu karena kan dia jualan koran tuh paginya. Nah, di situ kan dia baca itu pas banget. Jadi kan berita. Tapi lu di situ nulisnya sisa piring bekas semalam. Gue salah. Salah dong. Enggak dong, seharusnya enggak gitu tuh Ya, konsep cerita. kecuali gini loh. Enggak loh. Sekarang gini. Kalau misalnya dia bilang si Rio kan tahu nih jelas bekas semalam. Lu di situ tulisnya kan ini bekas semalam. Berarti otomatis si Rio ini tadi malam cuma bertiga gitu loh. Makanya gue nggak mikir. Sebenarnya gue tahu emang ada 4. Tapi gue tuh mikirnya si Rio ini udah tahu ibunya itu ngebunuh itu dari kemarinnya. Dan di hari itu dia kaget ibunya tuh dibawa polisi. Dan lu mengalibikan itu dengan si Ibunya ngamen. Bukan mengalibikannya itu dengan si ibunya ngamen. Dan yang paling mentereng buat gua tuh dia sinis gitu Tetangganya. ngeliat sinis ke tetangganya itu. Jadi menurut gue sih kayak sebenarnya Rio itu menutupi dan dia tahu masalahnya piringnya bekas semalam. Bukan, ini tetangganya yang ngelihat sinis. Iya, mau tetangganya atau dianya, tapi menurut gue itu nggak make sense gitu loh. Jadi kalau misalnya piringnya bekas malam berarti adanya itu udah mati nggak tahu seminggunya atau sebelumnya, berarti si Rio itu udah tahu dong. Bener dong. Berarti dia itu semalam itu tinggal udah bertiga. Iyalah, berarti lu ada kesalahan di dalam real story lu. Harusnya lu bilang Rio terkaget melihat 2 piring atau ya 2 piring lah gitu loh. Jadi dia nyuci 2 piring. Kok 2 piring? Berarti kan dia kan kerja tuh. Ya kan jual koran di siang hari itu. Sedangkan lu nulisnya semalam. Kalau semalam berarti Rio udah tahu. Berarti gue salah ya? Ya salah lah. Makanya gue bilang agak aneh. Makanya pas lu bilang jawabannya itu dia bilang harusnya 4 bersaudara, ya kan? Terus nggak make sense sama piring malam itu loh, bekas makan malam itu. Kayaknya nggak make sense sama ininya ya. Apa? Terbitannya nggak sih? Ya sama terbitannya, masalahnya lu malam dan ya. gue mikirnya pasti kayak. Tapi bukan ini, terbitan itu pagi ya nggak sih? Ya mau terbitan itu pagi atau apa, tapi gini loh, terbitan itu pagi. Tapi bekas cuci piringnya itu bekas piringnya itu malam, otomatis si Rio itu udah tahu adanya nggak ada. Andaikan terbitannya itu pagi ya, mau pagi kayak mau siang mau besoknya atau apanya, tapi masalahnya malam. Iya, gue paham. Nah, kecuali si piring itu tinggal 2 atau Rio nggak makan atau apa gitu loh. Jadinya ya udah, terus redo story lagi. Enggak lah, udah durasi udah penuh deh. Ya berarti maksud gua redo story ini sebenarnya kejawab sama gua dong. Iya sih. Tapi soalnya gua mikirnya enggak, loh, tapi ya lu gitu lebih dong. berarti lu lebih psikopat gak sih? Bukan Iya gak sih? Kan kalau seumpamanya real story itu kan dirangkai dari insting. Apa namanya sih? Runtutan kejadian, tau gak sih? Oh anjing. Iya dong. Iya kan? Lagi. Iya. Kan makanya yang gue bilang kalau di The Story itu kenapa orang rata-rata bisa jawab, terus bahkan ada pertanyaan-pertanyaan yang kalau dia bisa jawab tandanya dia memang psikopat. Sebenarnya berarti gue gak bakat. Enggak, sebenarnya bukan masalah
bukan masalah gua psikopatnya, cuma mungkin logikanya ya. logikanya gitu loh, karena mungkin gua sering nonton film atau apa, gua nggak tahu ya, tapi menurut gua bukan logika sih dari runtutan cerita yang dia buat itu kan alurnya maju mundur tuh. Alur lu kan maju mundur. Lu memajukan dari awal kan maju tuh, terus tiba-tiba lu mundurin ke makan malam, terus lu tiba-tiba majuin ke si tetangga gitu. Jadi gua meretetkan alur itu kok nggak make sense gitu, nggak wah nggak match banget nih gitu. Sedangkan dari dia makan malam udah bertiga dan Harusnya udah tahu ya. ya gitu dah pokoknya. Ya berarti gue menang Gak ya. tau lah, Harusnya ya. udahlah poinnya Harusnya gue hangus. menang. Enggak dong, harusnya gue menang dong. Oke tim, segitu aja ya riddle story kali ini. Teka-teki Misteri. misterinya agak membingungkan memang. Iya. Mungkin kalian lebih bisa berpikir gimana ya gitu. Jadi Rasional. jangan lupa komen di bawah rasional apa enggak pertanyaan dari gua dan jawaban dari Ganesnya. Terbalik. Iya kan jawaban Pertanyaan itu kan dari punya gua. lu kan. Pertanyaan Iya, dari gua pernyataan dari gua dan jawaban dari Ganes gimana, dan komen di bawah kalau misalnya lu setuju dengan Ganes atau setuju dengan gua. Pokoknya agak kecot ya hari ini Iya. ya. Jadi sorry Udah, teka-teki puyeng. ini ya. Agak puyeng. Oke, segitu aja paling. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dadah. Bye Bye-bye. bye. See you next time.